Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik Telekomunikasi. Sebelumnya kami ingin mempresentasikan materi tentang antena helix. Sebelumnya perkenalkan saya Intan Pertiwi, di sebelah saya ada teman saya, Rizka Padang, dan di sebelah teman saya lagi ada dan di sebelahnya lagi ada Riko. Oke, baik. Selanjutnya kami akan memaparkan materinya yang kita Antena helix merupakan antena yang mempunyai bentuk tiga dimensi. Bentuk dari antena helix merupakan per atau pegas dan diameter lilitan serta jarak antara lilitan ukuran. Pola radiasi adalah penggambaran persamaan dari suatu antena sebagai fungsi koordinat ruang. Pola radiasi merupakan suatu parameter pada antena. Parameter ini sering dijumpai pada spesifikasi dari antena. Sebelumnya dapat dilihat bentuk pancaran yang dihasilkan dari antena tersebut. Pola radiasi dari antena helix diturunkan dengan menggunakan prinsip pattern multiplication, dari di mana pola radiasi helix merupakan produk dari semua titik sumber interferensi yang tersusun secara array sehingga disebut dengan array pattern atau array vektor. Dengan asumsi bahwa satu lilitan dari antena helix mempunyai gelombang berjalan yang seragam sepanjang antena, maka pola radiasi total dari antena helix dengan jumlah lilitan n merupakan produk dari faktor array dengan pola radiasi satu lilitan helix. Selanjutnya adalah impedansi input. Impedansi input adalah impedansi yang ditunjukkan oleh antena pada terminalnya atau perbandingan antara komponen medan listrik dengan medan magnetik pada suatu titik. Impedansi input ialah perbandingan tegangan dengan arus pada suatu terminal antena. Dengan rumus Zin sama dengan Rin ditambah Jxin. FCWR atau voltage standing wave ratio adalah perbandingan antara tegangan maksimum dengan minimum ada suatu gelombang berdiri yang diakibatkan oleh pantulan gelombang yang disebabkan impedansi input antena dengan saluran transmisi yang tidak matching. Hubungan antara koefisien refleksi impedansi karakteristik saluran atau Z0 dan impedansi beban Z1 adalah sebagai berikut. R sama dengan Z1 dikurang Z0, Z1 tambah Z0. Selanjutnya adalah bandwidth. Bandwidth dari antena adalah lebar frekuensi berbanding lurus dengan kerja antena dengan karakter mendekati spesifikasi standar antena tersebut. Bandwidth sendiri ialah jarak dari frekuensi pada nilai tengah frekuensi. Bandwidth dari antena helix dapat dihitung sesuai dengan persamaan berikut, yaitu BW sama dengan FH kurang FL dikali 2. Selanjutnya perancangan dan analisa antena helix. Pada proses perancangan dan analisa dari antena helix, di mana antena helix yang digunakan pada penelitian ini menjadi pengirim sinyal atau gelombang elektromagnetik pada jaringan wireless atau LAN sesuai dengan diagram alir dalam perancang antena helix tersebut. Pengukuran pola radiasi SWR dan impedansi dari antena helix menghasilkan sinyal digital yang dikonferensikan oleh nuclear analyzer yang diubah menjadi sinyal analog berbentuk gelombang, baik berbentuk gelombang sinusoidal atau pattern maupun gelombang Smith. Dari rangkaian amplifier yang kemudian dapat dilihat dari hasil pada network analyzer. Selanjutnya ada metodologi pengambilan data di samping. Selanjutnya perancangan antena helix. Pada perancangan antena helix ini memiliki parameter yang menjadi tolak ukur dalam merancang antena ini serta terdapat pada tabel berikut. Selanjutnya pengujian dan hasil pengujian dari hasil analisa ini berfungsi sebagai apakah kita dapat mengetahui hasil rancangan dari perancangan antena helix tersebut sesuai atau tidak dari hasil simulasi pada perangkat lunak MMANA sampai GAL. Pengujian dari perangkat lunak, pengujian perangkat lunak dengan menggunakan program MMANA sampai GAL yang telah dirancang sesuai dengan frekuensi 2,4 GHz
sesuai gambar berikut. Selanjutnya ada pola radiasi. Pada pengujian pola radiasi dari antena helix menggunakan perangkat lunak, wireless mount atau wireless monitoring menunjukkan hasil dari antena tersebut pada gambar 5 dengan diputar pada sumbu horizontal dengan sudut sebagai berikut. Dari tabel di atas didapatkan pengukuran dengan booster lebih stabil dibandingkan dengan nilai booster level daya dari pola radiasi didapatkan nilai yang paling baik pada sudut 00 bernilai minus 45 mW desibel, sedangkan nilai yang kurang baik pada sudut 1800 yaitu minus 55 mW desibel dan terdapat pada grafik di halaman 6. Pengukuran resonance. Pada hasil pengukuran resonance dari antena helix dengan frekuensi 2,4 GHz didapatkan nilai resonance antena tersebut adalah minus 10,98 dB, di mana nilai resonance sesuai dengan standar resonance. Nilai resonance yang baik ialah kurang dari 9 dB, seperti pada gambar berikut. Pengukuran impedansi input. Pada hasil pengukuran impedansi input didapatkan hasil resonance dari antena helix pada frekuensi 2,4 GHz nilai Z sama dengan 28,4 ditambah J 13,16 ohm sesuai dengan gambar berikut. Pengukuran gain. Hasil pengukuran gain antena helix sensitivity dapat dilihat pada tabel 2 menggunakan rumus 2 dikali 1 dikali B, di mana perbandingan antara antena dengan booster dengan tanpa booster terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Seperti grafik pada gambar berikut. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa antena helix dengan booster lebih stabil daripada tanpa booster. Selanjutnya adalah pengukuran bandwidth. Pada pengukuran bandwidth ini diperoleh hasil sebesar 1,5 GHz dengan rentang frekuensi 1,7 sampai 3,2 GHz. BW sama dengan 3,2 GHz sampai 1,7 GHz sama dengan 1,5 GHz. Selanjutnya ada pengukuran pada jaringan LAN. Jarak 30 meter dari hasil pengukuran antena helix pada jaringan LAN didapatkan level daya yang dipancarkan sebesar minus 90 mW desibel dengan booster, sedangkan tanpa booster sebesar minus 93 mW desibel dengan nilai J menggunakan rumus 2 dikali 1 dikali B dengan asumsi gain TX dan RX. Berdasarkan dari hasil penelitian, perancangan dan simulasi antena helix 2,4 GHz didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, pola radiasi 1800 dari bidang vertikal terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah nilai FSWR dari antena helix adalah 1,8 pada frekuensi 2,4 GHz. Yang kedua, polarisasi sekuensial untuk bidang horizontal. Yang ketiga, gain yang terjadi pada antena helix di frekuensi 2,4 GHz adalah pada antena gagal 8,5 dB. Sedangkan hasil pengukuran sebesar 15,89 dB. Yang keempat, bandwidth yang terjadi pada antena helix ialah 1,5 GHz. Yang kelima, impedansi input yang terjadi pada antena helix dalam frekuensi 2,4 GHz bernilai 28,43 ditambah J 13,16 ohm. Yang keenam, rating loss pada antena helix bernilai minus 10,88 dBi. Kesimpulan yang kedua adalah hasil pengukuran gain dari antena pada jarak 30 meter dengan booster sama dengan 33,18 dBi, sedangkan tanpa booster minus 11,70 dBi. Kesimpulan yang ketiga adalah penguatan gain pada booster kurang lebih 20 dBi. Kesimpulan yang keempat adalah antena tersebut merupakan prototype semata yang masih dapat dikembangkan lagi. Kesimpulan yang kelima adalah jarak berpengaruh pada pengukuran antena helix baik dari booster maupun arah dari antena.